Halo Cyberian, ketemu lagi di acara Cyber Talk. Nah, jadi Kak Lucky, hari ini tuh kita akan membahas materi yang ya super duper menarik dan insightful. Nah, jadi materi kita hari ini tuh agak cukup berat ya dan mind blowing. Jadi tema kita hari ini itu mengenal apa itu perdagangan berjangka komoditi. Nah, biasanya kita mendengar kayak istilah-istilah trading, forex, dan perdagangan komoditi lainnya. Pasti kita cuma mikirin untung ruginya doang. Nah, tapi di belakang itu semua ada ekosistem, ada lembaga-lembaga yang berperan dalam perdagangan itu sendiri. Nah, untuk itu, kebetulan nih, kita udah datang-datangin bintang tamu. Banget, Kak. Kita udah bawa benar-benar bintang tamu yang memang di luar ekosistem Cyber University, Betul yang memang banget. udah pakar di bidangnya ya, Kak. Betul banget. Nah, spesial nih, karena kebetulan kan aku sebenarnya semester 6 nih, Mel. Iya, Kak. Jadi aku tuh lagi magang di JFX. JFX itu bursa yang menaungi perdagangan berjangka komoditi itu. Oke, mungkin langsung aja kita sambut ya bintang boleh tamu kita banget. hari ini. Ada dari JFX dan dari KBI. KBI. Halo, nama saya Rizky, saya dari Jakarta Futures Exchange di bidang Research and Business Development. Kak Lucky memang ini kan magang di sini kan? Nah biasanya kalau panggilan akrab aku sama Mas Rizky ini Mas Iki loh di kantor. Oke, thank you Mas Rizky udah memperkenalkan dirinya. Mungkin kita beralih ke Mas-mas dari Oke. KBI kali ya. Oke, halo Cyberian, nama saya Alvin Putrawan, saya dari PT Clearing Berjangka Indonesia. Kebetulan saat ini posisi saya sebagai membership atau keanggotaan di lembaga clearing. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang terlalu dalam nih Mas, mungkin aku mau nanyain pertanyaan yang basic-basic dulu kali ya. Kita nyantai loh ya Mas di sini santai aja, ngobrol-ngobrolnya. santai aja. Nah, biar teman-teman juga nyerapnya lebih Lebih mudah gitu juga ya, Kak. teman-teman Cyberian. Oke. Nah, jadi pertanyaan itu JFX itu sama KBI itu apa sih sebenarnya, dan peran antara KBI dan JFX itu dalam bidang ini apa aja kalau boleh tahu? Oke. Mungkin dimulai dari siapa? Dari Mas Mas Rizky Rizky dulu Mas ya yang Rizky. kenalan pertama tadi. Boleh, jadi Jakarta Futures Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta itu adalah bursa komoditi di Indonesia. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Bursa Berjangka itu adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem perdagangan berjangka. Tapi simpelnya gini, kalau misalnya Bursa Efek Indonesia itu perdagangannya efek atau saham, di kita itu di BBJ itu adalah perdagangannya komoditi. Itu secara simpelnya sih. Oke. Mungkin tadi kan udah JFX nih Iya. memperkenalin apa itu Perannya Jakarta ya. Futures Exchange. Mungkin sekarang peran dari KBI apa aja kalau boleh tahu? Oke, peran lembaga clearing. Tadi udah banyak dijelasin sama Mas Iki, Iya. perdagangan berjangka komoditi itu Komoditi, apa. iya. Ini bagus pertanyaannya, pertanyaan paling mendasar tapi krusial. Lembaga clearing itu perannya adalah clearing dan settlement. Jadi kalau kita ibaratkan JFX itu tadi Pasarnya. mallnya, kita pergi ke mall, JFX mallnya. Nah, clearing ini adalah kasirnya, kasir utama. Ketika pembeli dan penjual itu ketemu di venue transaksi di JFX, di mall tadi, Oke. pembeli dan penjual nanti akan menyelesaikan pembayarannya itu di kasir. Di kasirnya itu Clearing Berjangka Indonesia. Perannya seperti apa? Clearing Berjangka itu memastikan bahwa penjual akan menerima dana dari pembeli dan pembeli juga akan dipastikan menerima barang atau kontrak yang dia beli. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kayak KB itu memastikan kalau sebenarnya pas keluar kasir tuh barangnya diterima sesuai Betul dengan yang udah ada di dalam dibeli gitu di Betul. bursa. Betul. Oke. Mungkin analoginya cukup menarik ya. Mungkin buat aku yang memang udah bukan udah sih, tapi memang enggak familiar ya dengan itu, karena memang aku jarang soalnya dengar ini apa yang komoditi ya. Boleh diceritain lebih lanjut nggak kira-kira sekarang tuh ada kayak member bursanya atau kayak siapa sih yang dinaungi oleh JFX dan KBI ini sekarang?
Jadi kalau JFX itu punya yang namanya pialang atau broker lah istilahnya gitu ya. Jadi broker-broker itu terdaftar juga di JFX. Jadi bisa kita bilang resmi lah. Nah, sama halnya kayak di bursa efek. Kalau misalnya di bursa efek itu kan kita nggak bisa datang nih ke BI langsung, oh saya mau beli saham Mandiri gitu kan, nggak bisa. Dia harus melewati sekuritas. Sama halnya kayak di JFX ini, jadi kalau misalnya nasabah mau bertransaksi kontrak PBK itu harus melalui pialang. Oh gitu. Pialangnya itu JFX. Pialangnya itu bukan, kita itu bursanya. Oke. Bursanya, nah pialangnya itu adalah member kita. Oh. Iya gitu Mel. Jadi kita nggak bisa langsung buru-buru nih. Walaupun gitu. kita excited, kita mau Mas Kiki kita daftar dong. Nggak boleh, nggak bisa. Karena yang namanya juga masih baru ya. Aku juga Iya. baru kenal ini. Nah sekarang kan udah ngerti nih. Iya, udah ngerti. Berarti JFX itu seperti Sebagai bursanya. Bursanya. Pialangnya itu sebagai dari Untuk kita transaksinya. Transaksinya Oke. melalui pialang. Nah kalau KBI sendiri sebenarnya menaungi pialang itu secara langsung atau enggak Mas? Langsung. Jadi lembaga clearing dan bursa ini pasti punya anggota yang sama. Iya. Ketika tadi udah dijelaskan ya sama Mas Iki, pialang berjangka ini harus menjadi anggota bursa dan juga harus menjadi anggota clearing. Karena pialang berjangka itu adalah badan usaha yang menyalurkan amanat nasabah ke bursa berjangkanya. Nah, sehingga dia harus menjadi anggota bursa. Begitu juga untuk penyelesaian transaksi dia akan menjadi anggota clearing. Total saat ini kita punya anggota clearing per tanggal hari ini 24 ya, 24 Iya, April. Itu total ada 55 Wah. pialang berjangka dan Banyak 23 pedagang berjangka. Rame ya. Berarti sebenarnya perdagangan berjangka tuh walaupun kayak kita masih Kurang agak hype ya. agak asing ya, tapi sebenarnya rame loh. Oke, di JFX sendiri seberapa gila data flow dan kebutuhan integrasi sistem yang berjalan setiap harinya? Iya. Wah, kalau ngomongin data flow sih di JFX tuh bisa juta-jutaan Mas ya per hari. Jadi memang data yang kita terima itu udah termasuk dari data transaksi, perubahan harga per tik itu kan udah termasuk data tuh. Iya. Naik satu, turun satu, itu kan data. Jadi memang banyak sekali data yang masuk ke JFX itu. Lumayan ribet ya, Iya. pusing Jutaan, juga kan pasti sebagai ya. orang-orang di dalamnya. Orang membernya ada 55 loh tadi Itu katanya. kan KBI Mas. Iya, Sama, sama, sama. kan Sama sama. juga. Iya, pasti sama mereka membernya. Nah, tapi data itu kan diproses banyak itu. Gimana dua lembaga ini, KBI dan JFX, bisa saling memproses data itu bersamaan gitu, melengkapi gimana memproses prosesnya gitu, datanya itu sendiri dari sebanyak itu. Dari bursa dulu. Oh, kalau dari bursa dulu, jadi kita pastinya ada integrasi ya Mas Betul. ya? Integrasi sistem, jadi sistemnya kita sama KBI itu ibaratnya nyambung lah. Jadi data yang kita terima sama data yang KBI terima itu sama. Dan harus dipastikan juga ini kebenaran datanya, kesamaan datanya. Nggak boleh ada yang miss, satu aja tuh bisa kacau ya Mas ya? detik pun. Satu detik pun nggak ada yang nggak boleh miss, nggak boleh ada putus, koneksi, segala macam gitu. Berarti harus tetap ini ya saling saling berkomunikasi antara dua-duanya. Jadi Betul. harus saling ini connected lah. Betul. Oh, iya. Aku nambahin ya dari Mas Iki. Jadi Boleh. sistemnya itu juga pasti kan kita dijaga nih oleh regulator sesuai Iya. kebijakannya. Jadi bursa dan clearing itu punya hubungan yang sangat erat. Bahkan sistemnya pun itu selalu terkoneksi kayak gitu. Jadi nasabah juga pastinya akan lebih trust ketika bursa dan clearing ini integritasnya terjaga seperti itu. Terutama di bidang IT ya, di Iya. bidang sistemnya. Oke Mas, mungkin di sini kan kita lagi bahas Cyber University juga ya. Cyber University itu kan punya jurusan-jurusan yang memang membahas digital keuangan. Yes. Nah, kalau boleh tahu seberapa besar potensi dan peluang karir mereka untuk menekuni bisnis analis dan data analis? Mungkin dari Mas mana dulu? Mau dari Mas yang dari KBI kali ya, boleh ya. dari JF. Potensinya sangat besar. PBK itu perdagangan berjangka komoditi itu luas. Nggak hanya soal emas, nggak hanya soal forex. Nah, di PBK itu ada yang lain kayak kopi, kakao, bahkan olen juga besar seperti itu. Tapi benar tadi jurusan bisnis analis
ini pastinya nanti akan diperlukan karena Ya. ketika kita terjun ke dunia investasi khususnya di PBK, ini perlu memerlukan edukasi atau literasi analis yang sangat mendalam seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kita tuh nggak cuma harus belajar teknologinya doang Mel di sini, tapi kita juga harus paham gimana proses bisnisnya, gimana perdagangannya, gimana juga kayak berita-berita ekonomi makro nih Mel. Benar nggak sih Mas? Benar banget. Jadi data yang beredar di dunia itu sangat mempengaruhi banget nih, apalagi kita kalau misalnya ngebahas perdagangan pasti kita ngomongin harga ya. Iya. Harga komoditi tertentu itu biasanya dipengaruhi oleh apa sih gitu. Misalnya komoditi ya itu bisa aja dipengaruhi oleh geopolitik, keadaan geopolitik, kebijakan pemerintah. Bahkan kalau misalnya kita ngebahas komoditi itu musim pun bisa mempengaruhi harga. Pengaruh banget itu. Iya, Pengaruh bahkan banget itu musim ya. Sekedar banget musim. ya. Karena kita nggak bahas komoditi. Kalau kita bahas misalnya Olin gitu, CPO. Kalau misalnya ada kemarau yang berkepanjangan, pasti itu menurunkan produktivitas. Otomatis supply berkurang, Ya. demand-nya meningkat, otomatis harga jadi naik. Gitu Ya sih. benar banget, berarti setiap usaha itu maupun usaha yang komoditi ini ada risikonya masing-masing ya Mas? Betul. Nah kalau boleh tahu cara dari KBI dan juga JFX untuk meminimalisir dari risiko-risiko tersebut apa aja kalau boleh tahu? Banyak peran di KBI itu ya. Kalau itu ya resiko ya. Oh. Jadi kalau mengenai resiko di KBI itu di dunia perdagangan berjangka komoditi bahkan itu dikenal namanya margin. Nah, margin ini adalah bukan margin keuntungan ya. Iya, Nah, beda pasti nih. kita tahu margin Keuntungan. keuntungan. Ada margin tapi ini pengertiannya adalah sebuah atau suatu jaminan yang diserahkan kepada lembaga clearing sebelum mereka bertransaksi. Nah, KBI setiap saat itu pasti akan memantau jaminannya ini cukup apa enggak. Kalau nggak cukup, baru kita akan minta tambah lagi. Nah, ini yang disebut margin call kayak gitu untuk menjaga posisinya akan bisa diselesaikan nantinya kayak gitu. Mungkin dari JFX sendiri? Oke, jadi kenapa sih kita ngomongin margin tadi? Karena di perdagangan berjangka komoditi itu kita nggak pakai duit penuh, maksudnya full amount untuk ngebeli suatu kontrak. Misalnya kalau misalnya kita bandingin lagi sama bursa efek, kita mau beli satu lot kontrak mandiri, Langsung harganya 100%. 1 juta, misalnya 1 juta. Ya kita harus nyiapin uang 1 juta kan. Iya. Nah kalau di perdagangan berjangka ini kita nggak perlu menyiapkan uang segitu. Ada yang namanya margin. Nah, margin itu biasanya itu 1-10% dari total nilai transaksi. Nah, biasanya sih 4% lah, 5%. Nah, jadi kita cuma harus nyiapin 5% dari nilai kontraknya aja. Oke. Margin itu sama nggak sih sama leverage Mas? Oke. Jadi kalau margin itu menimbulkan leverage. Oke. Artinya kalau misalnya marginnya 5%, oh berarti leverage-nya itu 1:20. Gitu sih, itu Gitu. analoginya gitulah. Jadi margin menimbulkan leverage itu. Iya. Oke. Mungkin dari aku kali ya, kalau Iya, boleh. boleh tahu dana atau berapa persen yang harus aku keluarin, misal kalau mau berinvestasi di JFX atau Nah, Depends ya. berbeda-beda Tergantung kontrak Mas. ya? Iya, tergantung kontraknya, tergantung size lotnya juga. Tapi itu tadi seperti saya bilang nggak akan lebih dari 10% sih. Nah, sebagai research dan business development, seberapa krusial sih peran riset dalam memetakan risiko dan pergerakan pasar? Tadi kan udah kita bahas. Iya nih Mas risiko. Iki nih dari posisinya kan RBD. Oke, jadi kalau research itu pasti krusial ya, karena kita nggak bisa langsung terjun ke suatu mau trading, mau apapun tanpa kita tahu barangnya apa. Ibaratnya kalau sering bilang beli kucing dalam karung lah, Ah, ya betul. ya kan? Iya. Jadi kita harus tahu dulu nih ekosistemnya gimana, pergerakannya gimana, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu apa. Jadi kita harus mengetahui itu semua lah. Oke, kan dari tadi kita cuma bahas kayak apa ya, teknikalnya, analisis segala macam teknologi. Nah, sekarang kita bahas regulatornya yuk Mel. Nah, kita coba nih tanya ke
Iya, kita tanya nih ke Mas Alvin. Boleh, boleh. Regulatornya ada nggak sih Mas buat perdagangan berjangka komoditi ini dan siapa aja kira-kira? Tentu ada. Saat ini regulator atau pembuat kebijakan ya di bidang perdagangan berjangka komoditi saat ini ada 3. Sejak terbitnya Undang-Undang P2SK, perdagangan berjangka komoditi itu dibagi 3. Satu yang under Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, itu khusus di komoditi ya. Kalau OJK, ada juga yang kedua OJK. Nah ini khusus perdagangan derivatif yang berbasis efek. Kemudian yang ketiga ada otoritas atau regulator di bawah Bank Indonesia, khusus perdagangan derivatif yang berbasis PUVA atau pasar uang dan valuta asing. Nah, jadi kita tuh lagi di industri itu lagi dalam proses transisi lah. Betul. Karena tahun lalu aja tuh kita masih punya satu regulator nih, dari Bapepti aja nih, dari Kementerian Perdagangan. Jadi masuklah OJK sama Bank Indonesia ini. Nah, ini juga menunjukkan kalau misalnya industri PBK ini berkembang sangat pesat sekali Mas ya. Betul. Dan luas. Dan luas. Nah, itu karena kenapa ada OJK dan Bank Indonesia pun ikut andil mengatur lah gitu. Jadi ini benar-benar udah diawasi sama OJK juga ya. Berarti benar-benar Iya. aman untuk Aman. masyarakat yang memang mau berinvestasi. Dan industrinya tuh emang berkembang gitu loh Mel, karena awalnya tuh cuma 1 regulatornya, terus sekarang nambah loh, ada 2 lagi yang mau ikutan ngeregulatorin pasar ini gitu. Berarti kan wah emang pasarnya lagi naik gitu, demand-nya lagi tinggi. Oke, nah jadi produk sekarang kira-kira nih dari JFX dan KBI yang lagi nge-hype ya, yang lagi panas-panasnya sekarang tuh apa? Kalau produk yang lagi hype sih ada emas digital. Jadi Ada emas digital, aku baru dengar. ada, Iya. jadi emas digital itu kita nasabah itu bisa nabung emas secara digital mulai dari 10.000 rupiah aja. Nah, jadi kita mau bisa nabung nih, daripada kita beli kopi kan 10.000, mending kita nabung emas nih Nabung emas 10.000. ya. Itu sekitar, maksudnya itu per bulan untuk setiap nasabahnya nabung apa bagaimana sistemnya? Nggak ada batasnya sih, nggak ada batasnya. Jadi kita bisa nabung kapan aja. Gitu. Terus nanti proses pencairan emas digitalnya itu gimana nanti? Oke, nah untuk proses pencairannya itu ada ketentuannya, memang ada ketentuannya. Kalau nggak salah itu harus dalam kelipatan 5 gram, baru kita bisa cairin emasnya. Nah, Emasnya dan- secara langsung apa bagaimana? Fisik. Nah, Fisik. Emas fisik. dan pencairannya itu dilayani sama KBI. Clearing KBI. sebagai penyelesaian. Oh gitu, jadi ya saling melengkapi gitu ya Mel ya. Jadi benar-benar mereka ini berdua benar-benar ini ya. Bersinergi. Sohib Nah, banget sih. bersinergi. Banget. Partner. Partner, Ini bener bukan banget. partner in crime ya. Kita udah ini ya udah masuk ke insight aja kali ya Kak. Jadi Oke. kalau boleh nih dari Mas Rizky atau Mas Alvin, apa aja kalau boleh insight untuk anak-anak muda, terutama untuk para siber ya? Satu-satu nggak sih? Iya, satu-satu. Nah, boleh Kan ya? tadi dimulai dari Mas Rizky ya, Iya. mungkin sekarang Dari Mas Alvin dulu. Kayaknya udah disiapin nih. Udah nggak sabar Udah nih. nggak Ben. sabar banget, udah mau nyampein insight-nya. Oke, Cyberian, jadi industri PBK ini bukan tempat untuk cepat kaya, Iya. tapi tempat untuk trading dengan pintar, kayak gitu. Pesan saya yang pertama, edukasi dahulu, trading kemudian. Kedua, disiplin. Disiplin di industri ini tuh sama pentingnya dengan modal, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, cek legalitas. Nasabah yang mau trading harus tahu brokernya atau pialang berjangkanya ini apakah sudah terdaftar di bursa JFX dan KBI dan juga mendapat izin dari OJK, BI, dan Bapepti. Jadi intinya resiko terukur, cuan teratur. Jadi kalau mau nge-trading tuh nggak boleh coba-coba ya Mas. Betul. Berarti memang harus benar-benar literasi. Betul. Iya, dan kita pastiin juga legalitasnya segala macam gitu. Oke, lanjut ke Mas Iki. Mas Oke. Rizky. Oke, jadi pesan saya sih untuk teman-teman semua trading itu ada resikonya. Ada resiko keuntungan, resiko macam-macam lah resikonya.
Cuman seberapa besar kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Gimana caranya? Ya dengan literasi. Kita harus tahu produk yang mau kita transaksikan apa, resikonya apa, dan lain-lainnya. Nah, jadi seperti di perdagangan berjangka ini bukan juga tadi seperti di Mas Alvin bilang bukan tanpa risiko, tetap ada risikonya. Tapi gimana cara kita bisa minimalisir risiko tersebut? Benar banget, karena setiap yang kita putusin pasti ada risiko ke depannya. Jadi Nah, kita betul juga banget, Mel. harus nyiapin apa aja yang perlu kita siapin untuk meminimalisir risiko tersebut. Jangan FOMO ya. Iya, bener, jangan teman-teman FOMO. Cyberian nih yang suka FOMO. Nah, itu tuh hati-hati. Nah, literasi dulu. Benar-benar Literasi literasi. dulu. Ini juga buat teman-teman yang berkuliah di Cyber University. Kita juga sebagai anak-anak muda sekarang, kita harus tahu bahwa kita belajar di era digital ini nggak cuman harus paham sama teknologi doang, tapi kita harus benar-benar melek di riset data dan juga paham bagaimana sih digital itu dalam memproses keuangan, Kak. Ya kan, Mas? Betul sekali. Iya, benar. Nah, dan di dalam segala sesuatu itu pasti ada lembaga yang menaunginya, dan di sini tentu di dalam perdagangan berjangka komoditi ada sinergi antara JFX dan KBI, di mana JFX melayani transaksinya dan KBI menjamin transaksinya itu terlaksana. Iya, benar banget. Mungkin terima kasih untuk Mas Rizky dan Iya, Mas terima Alvin kasih yang ya, Mas, sudah mau meluangkan diundang. waktunya di hari ini ya. Di tengah sibuk-sibuknya pasti orang mahasiswanya sibuk ya, sibuk Iya, banget ya. sibuk Apa banget. mau. Nah, jadi untuk itu, untuk teman-teman Cyberian, pembicaraan kita hari ini dijadikan motivasi, diserapi, dan mungkin bisa dijadiin acuan ke depannya. Bener banget, Mel. Oke, Cyberian, thank you for watching. Saya Melsi. Saya Lucky. Sampai jumpa di episode Cyber Talk berikutnya. Bye.